Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai penciptaan manusia yang mulia. Penciptaan manusia yang mulia. Kita sedang belajar berdasarkan panduan buku sejarah penebusan, itu sejarah penebusan yang kelima. Oke, nanti Ibu bisa baca dengan tema penciptaan manusia. Kalau kita lihat mengenai sejarah manusia itu seolah-olah hanya seperti masa lalu, peradaban manusia. Akan tetapi sejarah itu sebenarnya adalah sejarah yang berfokus kepada penebusan Allah. Sejarah yaitu sejarah tentang penebusan Allah. Maksudnya penebusan dari Allah bagi umat manusia. Makanya kalau kita lihat kata sejarah itu kan history, betul ya? Jadi ini ada yang memahami ini sebagai his story katanya. Jadi ceritanya dia, cerita Tuhan kita. Makanya ada lagu This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. Tahu ya lagu itu? Jadi sejarah itu bukan hanya sejarah manusia belaka, sejarah dunia, melainkan tentang sejarah penebusan dari Allah. Di dalam sejarah penebusan itu ada 3 elemen utama, yaitu penciptaan, kejatuhan, dan pemulihan. Pemulihan ini setelah pemulihan itu ada juga yang menambahkan dengan satu hal lagi, yaitu penyempurnaan. Tetapi ada 3 faktor ini, penciptaan, kejatuhan, dan pemulihan. Sebelum segala sesuatu adalah namanya penciptaan. Pertanyaannya bagaimana Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia kalau kita lihat dijadikan lewat firman Allah. Lewat firman Allah. Ibrani, kalau kita baca Ibrani 11 ayat 3, dikatakan seperti itu. Ibrani 11 ayat 3, coba kita lihat dulu. Ibrani 11 ayatnya yang ketiga dikatakan, Ibrani 11 ayatnya yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi semua yang kita lihat itu telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang kita tidak dapat lihat itu adalah firman Allah. Kita tidak bisa melihatnya dengan kasat mata. Oke. Nah, jadi referensinya Mazmur 33 ayat 6 dan ayat 9, kemudian Kejadian 1 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Firman, ketika firman itu disampaikan, ketika firman itu keluar dari Tuhan, itu semua akan terjadi. Jadi penciptaan di sini kalau kita lihat berbicara dalam bahasa Ibrani itu adalah bara, itu dari tidak ada menjadi ada. Jadi tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya kita perlu meminta kepada Tuhan yang empunya segala sesuatu, sehingga yang tidak ada bisa menjadi ada. Itulah kuasa dari firman Tuhan. Makanya segala hal yang kita alami, dalam segala situasi yang kita hadapi, Yesus bilang apa? Marilah datang kepadaku. Jadi itu undangan Tuhan selalu berlaku. Kenapa? Karena Tuhan bisa melakukan apa yang tidak ada menjadi ada. Segala sesuatu. Makanya kita perlu meminta hanya kepada Dia saja. Ini tentang penciptaan. Penciptaan itu bagaimana itu terjadi? Lewat firman Allah. Betapa pentingnya firman Allah itu. Betapa besar kuasanya. Nah, kemudian ketika kita bicara mengenai penciptaan segala sesuatu, siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah Tritunggal. Ini Allah Tritunggal yang menciptakan semuanya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 1, kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-26 dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita. Jadi di sini ketika digunakan kata Allah di sini ada Elohim, Elohim.
L tetapi dalam bentuk jamak, satu tetapi dalam bentuk jamak, gitu ya. Makanya kita bisa memahami sebagai oh ini Tritunggal. Tritunggal. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tritunggal. Nah, ini membawa kita ke 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Oke? Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup. Kemudian, dan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi ayat ini 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 kita perlu pahami bahwa daripadanya ini bicara apa? Allah merupakan sumber segala sesuatu. Allah awal mula segala sesuatu. Awal mula segala sesuatu. Jadi originatornya itu dari siapa? Dari Bapa. Dari Allah Bapa. Oke. Nah, berikutnya dikatakan apa? Segala sesuatu itu diciptakan melalui anak. Nah, anak di sini bicara apa? Bicara tentang pelaksananya. Gitu ya, pelaksananya. Jadi Allah Anak Yesus Kristus yang mewujudkan penciptaan itu. Ya, mewujudkan penciptaan itu. Nah, kemudian kalau kita lihat segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Roh Kudus. Artinya apa? Artinya Allah Roh Kudus itu adalah penyelesaian segala ciptaan. Penyelesaian segala ciptaan. Maka kita bisa pahami, kita bisa pahami seperti ini. Allah Bapa, Dia adalah pemulai, ya, yang memulai, yang memulai. Kemudian Allah Anak ini adalah pelaksana. Dan Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu Dia adalah yang menyelesaikan, ya, penyelesai ciptaan. Itu sebabnya penciptaan dilaksanakan oleh siapa? Dilakukan oleh siapa? Oleh Allah Tritunggal. Gitu ya. Allah Tritunggal. Makanya konsep Tritunggal ini kurang seperti apapun penjelasan yang dijelaskan diberikan oleh manusia, tidak bisa sepenuhnya menjelaskan dengan sangat detail dan pasti tentang Tritunggal. Kenapa? Karena Allah Tritunggal ini, Allah kita itu sangat luas dan sangat sangat agung. Pemahaman kita itu sangat terbatas mengenai hal ini. Ya, jadi Rasul Paulus mencoba untuk menjelaskan. Ya, cara menjelaskannya gimana? Oh, cuma satu Allah saja, yaitu Bapa. Segala sesuatu itu berasal dari Dia. Dia yang memulai segala sesuatunya. Kemudian Yesus Kristus itu yang melaksanakan, karena tidak ada yang sesuatu pun yang diciptakan tanpa lewat Dia. Jadi Yesus yang melaksanakan semuanya. Roh Kudus yang menyelesaikan. Mazmur 33 ayat 6, coba kita lihat. Mazmur 33 ayat 6 ini akan membantu kita dalam memahami Tritunggal juga gitu ya. Bagaimana Tritunggal menciptakan. Mazmur 33, lihat. Mazmur 33 ayat yang ke-6 dikatakan oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi kalau kita bicara mengenai nafas dari mulutnya, ya, ini mengingatkan kita kepada Kejadian pasal 2. Di Kejadian pasal 2
Kejadian pasal 2 dikatakan bahwa Kejadian pasal 2 sebentar ya, internetnya agak lambat di sini. Ya. Kejadian pasal 2 dikatakan bahwa apa? Ketika Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, Allah menghembuskan nafas, ya, nafas hidupnya. Dan ketika nafas hidup di sini berbicara tentang apa? Nafas hidup di sini berbicara tentang, ya, tentang roh Allah yang diberikan kepada manusia. Roh Allah yang diberikan kepada manusia. Maka kita bisa memahami Mazmur, dikatakan Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ya, segalanya diciptakan. Baik. Ya. Kejadian 1 ayat 2 juga dikatakan di situ bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi penciptaan itu dilaksanakan oleh atau dilakukan oleh siapa? Oleh Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal. Segala sesuatu datang dari Allah Bapa, diciptakan melalui Allah Anak, dan diselesaikan melalui Allah Roh Kudus. Melalui Allah Roh Kudus. Nah, Allah Tritunggal ini, bagaimana mereka menciptakan? Bagaimana Allah menciptakan manusia? Bagaimana Allah menciptakan manusia? Dikatakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambar. Di sini ada kata gambar dan rupa. Ada dua hal, gambar dan rupa Allah. Nah, ketika melihat ini, Allah hendak mengajarkan kita seperti apakah awal mula manusia itu. Penampilan, karakter manusia yang ada di Taman Eden itu seperti apa sih? Seperti apa? Coba kita lihat menurut gambarnya. Kejadian di sini dikatakan, baiklah kita, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 muncul. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Oke, gambar. Kata gambar Allah. Gambar di dalam bahasa Ibrani itu adalah selem. Selem ini artinya mewakili atau perwakilan. Artinya apa? Artinya ini seperti konsep duta besar, menjadi perwakilan sebuah negara. Allah menciptakan manusia sesuai atau menurut dengan gambarnya, menurut gambar Allah. Artinya manusia yang diciptakan itu merupakan wakil dari Allah. Dia bekerja atas nama Allah. Allah adalah raja, ya, Allah adalah raja, dan dijelaskan Bapak, dia adalah raja segala raja. Betul ya? Raja segala raja. Oh, berarti segala raja ini siapa? Segala raja. Ya, segala raja itu siapa? Jadi, raja segala raja. Jika ini raja menunjuk kepada Yesus Kristus kita, maka segala raja di sini bicara tentang kita yang percaya. Jadi Yesus adalah raja dari setiap kita semua yang percaya. Itu sebabnya ketika Allah menciptakan manusia, dia ingin supaya apa? Supaya manusia itu menjadi wakilnya, menjadi wakil Allah. Supaya setiap kehendak yang ingin dilaksanakan, itu manusia bisa laksanakan. Kenapa? Karena mewakili Allah. Bayangkan, duta besar itu kan luar biasa kan? Ada yang dia bicarakan itu adalah mewakili negara dia. Bayangkan ketika kita menjadi wakil Allah, ketika kita berbicara, yang keluar apa? Yang keluar adalah perkataan-perkataan yang mewakili kehendak Allah kita. Makanya sangat penting kita untuk membaca Alkitab, mendengarkan firman, belajar Alkitab seperti ini. Supaya apa? Supaya ketika kita menjalankan kehidupan setiap hari, benar-benar orang bisa melihat, oh ini, ibu ini ya, memang dia adalah wakil Allah.
Seperti itu. Oke, jadi kita ketika dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah, menurut gambar Allah, artinya kita semua diciptakan sebagai wakil Allah. Ya, wakil Allah. Setelah itu dikatakan Allah menciptakan kita juga itu menurut rupa, ya, menurut rupa Allah. Ada kata rupa di sini. Kata rupa di dalam bahasa Ibrani itu adalah demut. Ya, demut. Demut artinya menyerupai atau mirip, menyerupai atau mirip. Artinya apa? Ketika dikatakan manusia itu mirip menyerupai Allah, berarti kan ada apa ya? Ada karakter, ada sesuatu yang dari Allah yang tampak, sesuatu atau hal-hal yang dari Allah yang tampak di dalam manusia itu. Sama seperti misalnya Ibu Imelda gitu kan. Terus nanti ada anaknya, terus nanti tanyain, oh anaknya mirip siapa? Mirip papanya atau mamanya, gitu kan? Nah, kita sering dengar yang seperti itu kan. Artinya apa? Artinya anak kita itu menyerupai kita. Kalau anak saya ketika ada yang kakak saya videoin terus masukin di Facebook gitu kan, keluarga di kampung gitu dibilangnya, oh ya ini mirip kakeknya gitu. Mirip opanya katanya. Jadi menyerupai. Maka ketika manusia itu diciptakan, kita perlu ingat bahwa ada kemiripan, ya, kemiripan dari manusia ini dengan Allah. Ada mirip, ya. Dan mirip ini dalam hal apa kalau kita lihat? Coba kita lihat. Kita lihat Efesus, ya, Efesus 3 ayat 22 Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4. Kita lihat Efesus 4 ayat 22 dikatakan begini, yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya, ketika manusia itu diciptakan, mereka itu benar dan kudus. Sama seperti Allah itu benar dan Allah itu kudus. Ada karakter ini. Inilah manusia yang baru. Ya, manusia yang baru. Atau lagi kita lihat. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Kita lihat. Kolose 3. Kolose 3 9 sampai 10. Dikatakan jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya. Nah, kita memperoleh pengetahuan, kita mengenakan manusia baru, kemudian apa? Manusia baru ini terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Maka bagaimana kita bisa mengalami, bagaimana manusia bisa mengalami suatu pekerjaan diperbaharui secara terus-menerus? Itu adalah lewat pengenalan akan firman Tuhan, akan kehendak Allah. Ketika kita mempelajari, ketika kita mencoba memahami kehendak Allah, pada akhirnya yang kita sedang lakukan adalah kita sementara diperbaharui oleh Allah. Ya, mungkin kita yang memperbaharui, tetapi Allah yang membuat kita menjadi baru. Allah memulihkan rupa yang hilang di dalam kita. Oke, jadi kita pengetahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan itu harus sering, terus menerus, harus terus menerus
perbaharui. Kita semua, pada akhirnya kita semua adalah manusia yang telah diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya kita perlu menyadari original kita itu seperti apa dan seperti apa manusia setelah jatuh karena dosa, dan pemulihan yang terjadi melalui Yesus Kristus itu harusnya pulihnya itu seperti apa tampilannya. Oke. Nah, ya, kita balik lagi. Jadi poin yang keempat, yang berikutnya, Allah menjadikan manusia makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup. Kita lihat dulu Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Dibilang begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Menjadi makhluk yang hidup. Nah, ketika bicara tentang makhluk yang hidup, di sini berarti apa? Berarti manusia, ya, manusia sekarang bisa berkomunikasi dengan Allah. Sekarang bisa berkomunikasi dengan Allah. Kenapa dia bisa berkomunikasi dengan Allah? Karena Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24 katakan itu. Allah adalah roh. Ketika kita menjadi makhluk yang hidup, ketika roh Allah itu dalam kita, ingat, ya, dikatakan bahwa di kejadian 2 ayat yang ke-7, sini kondisinya apa? Kondisinya adalah makhluk yang hidup itu kondisinya adalah debu tanah yang diberikan apa? Yang diberikan nafas hidup. Nafas hidup di sini bicara tentang roh Allah yang ada dalam manusia. Oke. Nah, referensinya kita bisa lihat di Ayub ayat berapa ya? 34 ayat 4. Coba kita lihat ya. Ayub kita lihat. Ayub ya. 34 ayat berapa ya? Saya lupa. Ayub 32 ayat 4. Nanti saya cari gitu ya. Jadi ini bicara mengenai yang saya maksudkan ini yang di Ayub itu adalah bahwa Allah yang Maha Kuasa itu, Roh yang Maha Kuasa itu yang menciptakan, ya, menciptakan Ayub. Coba kita lihat. Ayub. Coba kita lihat. Ya. Jadi Ayub 33, maaf. Ayub 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Ketika manusia diciptakan, mereka memiliki roh Allah. Dan karena mereka memiliki roh Allah inilah mereka disebut sebagai makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup. Ayub 33 ayat 4. Nah, roh Allah adalah roh. Sehingga Allah adalah roh, hanya ketika manusia itu menjadi makhluk yang hidup, manusia yang ada nafas hidup di dalamnya, maka bisa berkomunikasi. Tanpa itu nggak bisa berkomunikasi. Ya. Kenapa? Karena nafas di sini bicara tentang roh Allah, bukan bicara mengenai nafas yang. Karena jika kita bandingkan Kejadian 2 ayat 7 dan ayatnya yang ke-19, Tuhan juga menciptakan binatang-binatang. Tetapi mengenai binatang-binatang yang diciptakan oleh Tuhan, satu kali pun Tuhan tidak katakan bahwa apa? Tuhan memberikan nafas hidup kepada mereka. Ya, tapi mereka tetap hidup kan? Oh, jadi di sini ternyata
Yang dimaksudkan ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan nafas hidup ke dalam mereka. Pada akhirnya mereka bisa berkomunikasi dengan Allah. Bisa berkomunikasi dengan Allah. Tetapi sekarang ini ketika kita berbicara tentang makhluk yang hidup, ini ekspresi lainnya itu kalau dalam terjemahan lain itu dikatakan jiwa yang hidup atau roh yang hidup. Roh yang hidup. Tetapi ekspresi dia sekarang ini sebagai ekspresi perjanjian baru disebut sebagai anak kecil dalam Kristus. Anak kecil dalam Kristus. Sehingga apa? Sehingga manusia yang diciptakan itu perlu bertumbuh. Nah, Adam yang di Taman Eden itu dia jatuh ya dalam dosa itu di tingkatan mana? Ketika dia ada di posisi mana? Dia ada dalam posisi mana? Supaya kita jadi mempermudah kita coba lihat 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-45. Ini akan membantu kita dalam memahami. Oke, ini di 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan begini. Ya. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Artinya apa? Artinya ada satu posisi makhluk yang hidup ini, tetapi dia tidak hanya berdiam di sana saja. Dia harus apa? Dikatakan Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan. Adam akhir ini bicara tentang Yesus. Oke, Yesus. Nanti kalau baca 1 Korintus 15 secara keseluruhan nanti bisa tahu. Ya. Jadi Rasul Paulus sementara membandingkan Adam yang di Taman Eden itu dia dari bumi katanya. Dari debu tanah, bersifat duniawi, jasmani. Tetapi Adam yang akhir, Yesus datang dari sorga. Dia apa? Manusia sorgawi. Kemudian dibandingkan lagi makhluk yang hidup. Adam yang di Taman Eden, dia itu makhluk yang hidup, tetapi yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, itu sebabnya ketika kita bicara mengenai Adam diciptakan dan bagaimana dia itu harus bertumbuh, ini dia adalah manusia atau anak kecil dalam Kristus. Ini harus menjadi apa? Harus menjadi manusia dewasa dalam Kristus. Ini yang harus yang harus kita pahami. Oke. Meskipun orangnya dewasa, tetapi dia masih kecil, masih kecil. Tingkat rohaninya itu belum mapan, belum kuat. Makanya dia jatuh dalam pencobaan, dia jatuh dalam godaan ular setan itu. Dia jatuh dalam dosa. Artinya apa? Dia sebagai anak kecil, dia harus bertumbuh dan menjadi manusia dewasa. Makanya kalau kita lihat sebentar. Ya, makanya kalau kita lihat mengenai Adam ini,
Dikatakan bahwa Adam dia harus dia harus bertumbuh. Dia harus bertumbuh. Ketika dikatakan dia harus bertumbuh, Rasul Paulus mengatakan bahwa memang kita semua harus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan. Dan ketika kita bertumbuh, maka hal yang perlu harus dipahami bahwa tidak ada orang yang bertumbuh terus langsung jadi langsung oke gitu. Enggak seperti itu, melainkan ada sebuah proses. Ada sebuah proses yang terjadi. Ini diperlukan. Oke. Nah, kembali lagi di sini. Ya, mari kita lihat Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Kita lihat Efesus 4 ayatnya yang ke-13. Dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Nah, di sini kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sama seperti, mungkin kalau kita ibaratkan itu sama seperti anak kita waktu sekolah. Bisa bayangkan kalau misalnya waktu dia TK, dia SD, SMA, kuliah, tetapi ketika masa kuliah anak kita bilang, saya cuma mau diajarkan oleh guru SMA saya aja atau guru SMP saya. Berarti ada sesuatu yang salah di situ. Jadi dikatakan bahwa kita itu harus bertumbuh. Kalau anak kita yang seharusnya udah di level universitas, tetapi dia hanya mau diajarkan oleh guru SMP atau SMA, berarti ada sesuatu yang tidak sesuai atau tidak seharusnya dari anak kita. Betul ya? Sama juga ketika kehidupan iman kita. Ya. Alkitab menggambarkan bahwa kita itu bukan dilihat ditinjau dari sudut waktu, kita itu sudah harusnya jadi orang dewasa, harus makan makanan yang keras. Tetapi kenapa masih mau minum susu katanya? Kenapa masih mau minum susu? Ini yang membedakan. Jadi orang dewasa itu dan orang yang masih anak kecil itu bisa dibedakan lewat itu, ya. Lewat bagaimana sikap mereka terhadap firman Tuhan. Sekali lagi, bagaimana sikap mereka terhadap firman Tuhan. Oke, coba kita lihat sama-sama. Kita lihat 1 Korintus 3. 1 Korintus pasal 3. Nih, kita lihat yang ini dulu. 1 Korintus pasal 3 dikatakan begini. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, ada ya yang tadi saya bicarakan. Ayat kedua, Rasul Paulus bilang apa? Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat yang ketiga bilang apa? Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu masih ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Oke, jadi ada hal yang seperti ini. Ya, mereka masih mempertentangkan gitu ya. Mereka itu pengikut siapa, pendetanya siapa ini. Akhirnya apa? Akhirnya nggak maju-maju. Di situ aja yang dibicarain. Nggak maju-maju. Lihat Alkitab 20 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu dan sekarang kayaknya tetap sama aja, Alkitabnya begitu-begitu aja. Oke. Nah, penulis kitab Ibrani memberikan nasihat yang sangat-sangat keras. Sangat-sangat keras. Seperti apa kerasnya? Ya, coba kita lihat. Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke ini. Ayatnya
Yang ke hmm, oke. Dari ayat yang ke 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani 6 ayat 1 dan 2 bilang apa? Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Nah, di sini yang dimaksudkan apa sih? Yang dimaksudkan kalau kita lihat, makanan keras yang dimaksud di sini apa sih? Ayat yang ke-11 coba kita lihat. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Tentang hal itu banyak harus dibicarakan. Tentang hal apa? Ayat yang ke-10 bilang apa? Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ini bicara tentang Melkisedek. Ada satu dunia rohani yang ingin dijelaskan kepada kita. Tetapi apa? Belum bisa. Kenapa? Hal itu sangat sukar untuk dijelaskan. Kenapa? Kenapa sulit untuk dijelaskan? Karena lamban dalam mendengarkan. Maksudnya adalah lamban dalam mendengarkan apa? Karena nggak mau maju pengenalan akan Tuhannya. Hanya inginnya apa? Hanya inginnya itu seperti anak kecil gitu ya. Pokoknya yang cuma apa, tinggal buka mulut, disuap, udah selesai. Tidak bisa seperti itu. Harus maju. Harus maju apa katanya? Harus maju untuk memahami ajaran kebenaran yang Yesus ingin sampaikan itu apa sih? Apakah Yesus ingin datang itu hanya untuk bicarakan, ya kamu perlu apa? Oh kamu lapar, ya udah ini makanan. Oh, apa kamu haus? Ya udah ini minuman. Apakah Yesus datang untuk makanan dan minuman untuk menyelesaikan masalah-masalah persoalan manusia, ada masalah karena iri hati, karena dan lain-lain. Jadi Yesus datang, dia ingin memperkenalkan dunia sorgawi. Makanya ketika Yesus bicara kepada Nikodemus di Yohanes pasal berapa? Pasal 3. Yesus bilang, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan sorga. Nikodemus bilang apa? Saya sudah dewasa seperti ini, bagaimana mungkin saya bisa masuk ke rahim ibu saya, kemudian lahir lagi? Yesus bilang apa? Hah? Kamu ini pengajar Israel dan kamu tidak mengerti yang saya bicarakan? Tentang hal-hal duniawi saja saya bicara kamu tidak paham, gimana kalau saya bicara tentang hal-hal surgawi? Nah ini hal kita lihat. Inilah kondisinya. Yesus ingin mengajarkan, Yesus ingin memperkenalkan dunia surga yang tidak terlihat oleh mata, supaya kita memiliki pengharapan yang teguh di dalamnya. Tetapi manusia hanya memikirkan hal-hal duniawi, persoalan-persoalan duniawi. Yohanes pasal 3. Oke. Ayat 3 dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, Yesus bilang, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus bilang apa? Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Masa masuk lagi ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Yesus bilang apa? Yesus tekankan, aku berkata kepadamu, jika tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Yesus bicara mengenai hal-hal surgawi, hal-hal rohani. Nikodemus bilang di ayat 9, bagaimana mungkin hal itu terjadi katanya? Bagaimana mungkin lahir kembali itu bisa terjadi?
Yesus bilang apa? Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Nah ini. Jadi dilihat dari sudut waktu, memang apa? Harus jadi pengajar, harus memahami ajaran-ajaran kebenaran yang bisa membedakan yang baik dan jahat. Yang baik dan jahat itu orang yang nggak percaya Tuhan pun bisa lihat yang baik dan yang jahat, betul nggak? Tetapi yang dimaksudkan di sini, baik dan jahat di mata Allah itu apa? Baik dan jahat di mata Allah itu tidak sama dengan baik dan jahat di mata manusia. Itu terlalu tinggi pemahamannya. Dimensinya itu terlalu tinggi. Sehingga kita perlu memperhatikan firman Tuhan untuk kita bisa maju, kita bisa bertumbuh. Oke? Jadi ketika manusia itu diciptakan, manusia itu diciptakan menjadi makhluk yang hidup. Artinya apa? Artinya mereka harus memulai satu kehidupan yang mengenal Allah, yang terus-menerus diperbarui di dalam kehendak Tuhan. Tetapi Adam jatuh di posisi itu. Jatuh di posisi itu. Makanya lewat Yesus Kristus kita semua apa? Kita menjadi makhluk yang hidup. Sebelumnya kita bukan makhluk yang hidup, nggak tahu apaan itu. Tetapi kita menjadi makhluk yang hidup. Kenapa? Karena posisi makhluk yang hidup adalah menerima roh Allah. Roh Kristus ada di dalam kita. Nah, itu sebabnya kita bisa berkomunikasi dengan Allah lewat perantaran Kristus Yesus. Makanya kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Nah, maka tadi Ibrani katakan apa? Kita harus tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Artinya apa? Mengenai pertobatan, percaya atau enggak, baptis mana yang benar, tumpang tangan, kebangkitan orang mati, hukuman kekal. Mengenai hal ini kita harus apa? Harus beralih, harus maju artinya. Kenapa? Karena itu adalah dasar. Di atas dasar inilah kita harus membangun iman kita untuk bisa bertumbuh. Beralih kepada perkembangan yang penuh. Jadi, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa apa? Kita bisa maju. Kita bisa maju. Kita mengedepankan, caranya apa? Mengedepankan kehendak Tuhan. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Lihat kehendak Tuhan ini, pada akhirnya kita bisa maju. Yesus katakan apa? Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi lewat setiap firman, setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ini yang Yesus tekankan. Makanya mengenai pengajaran firman kita benar-benar harus apa? Harus memperhatikan. Harus memperhatikan makanan kita itu, makanan rohani kita itu, makanan yang seperti apa? Apakah kita makan susu saja atau kita makan makanan keras? Jadi kita harus maju. Harus maju menjadi orang yang dewasa. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang menekankan kepada hal-hal yang dalam tentang manusia, tentang ekonomi, politik, tetapi mimbar bukan digunakan untuk mengajarkan ekonomi dan politik, bukan tentang hal seperti itu, tetapi mengajarkan tentang jalan-jalan Tuhan, dan lewat pemahaman atas kehendak Tuhan kita jalankan itu, Roh Kudus yang membimbing kita pada akhirnya kita bisa maju dan bertumbuh. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa terus maju. Kita bisa maju mengenai hal ini. Kita akan lanjut lagi dalam pembahasan berikutnya, yaitu tentang penciptaan perempuan yang mulia, kemudian tentang kejatuhan. Hari ini kita bahas sampai di sini dulu. Oke,